warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu guru semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu guru semua selalu sehat, selalu semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tapi sebelum belajar, anak-anak pastikan dulu nih, anak-anak sudah mandi, sudah sarapan, sudah sholat duha, dan sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, yuk jangan lupa kita membaca doa sebelum belajar. Angkat kedua tangan kita, tundukkan kepala, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang teknologi pangan yang terdapat dalam KD 3.6. Dan untuk materi kita hari ini ada 3 ya. Yang pertama, pengertian teknologi produksi pangan. Yang kedua, manfaat teknologi produksi pangan. Dan yang ketiga, macam-macam hasil teknologi produksi pangan. Nah, setelah anak-anak menyimak video pembelajaran dari Ibu Guru berharap anak-anak dapat memahami pengertian tentang teknologi pangan, menyebutkan manfaat teknologi pangan, dan memahami macam-macam hasil teknologi pangan. Dan sebelum masuk ke materi, Ibu Guru mau bertanya dulu nih, apakah kalian semua suka makanan seperti yogurt, keju, susu, tahu, dan tempe? Tahukah kalian bahwa makanan-makanan tersebut merupakan hasil pangan? Ada yang tahu pangan itu apa? Benar sekali, pangan adalah makanan. Dan untuk lebih jelas lagi, pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang dikonsumsi manusia untuk memenuhi kebutuhan sumber energi bagi tubuh. Anak-anak perhatikan Ibu Guru ya. Bahan pangan atau bahan makanan itu dibagi menjadi 2, yaitu bahan pangan hewani dan bahan pangan nabati. Yang pertama, Ibu Guru akan menjelaskan tentang bahan pangan hewani. Bahan pangan hewani berasal dari hewan yang berupa daging, susu, dan telur. Nah, kebutuhan pangan manusia yang berasal dari hewan dihasilkan dari peternakan. Selanjutnya, bahan pangan nabati. Bahan pangan nabati berasal dari tanaman yang bisa berupa akar, daun, batang, buah, dan lain sebagainya. Kebutuhan pangan manusia yang berasal dari tumbuhan dihasilkan dari pertanian dan perkebunan. Oh iya anak-anak, hasil dari pertanian dan hasil dari peternakan tidak dapat bertahan lama loh. Makanan tersebut akan mudah membusuk sehingga tidak dapat dikonsumsi kembali. Jadi, cara yang dapat kita lakukan untuk membuat makanan tersebut bisa bertahan lama adalah dengan menggunakan teknologi pangan. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu tentang pengertian teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah hasil pangan. Ada 3 cara yang digunakan untuk mengolah hasil pangan. Yang pertama yaitu pengawetan, yang kedua pengemasan atau pembungkusan, dan yang ketiga penyimpanan. Sekarang Ibu Guru akan menjelaskan cara yang pertama yaitu pengawetan. Pengawetan makanan bisa kita lakukan dengan cara yaitu pemanasan, pendinginan, pengalengan, pengasapan, dan lain-lain. Lanjut ke cara yang kedua yaitu pengemasan atau pembungkusan.
Pengemasan atau pembungkusan makanan dapat kita lakukan dengan bungkus plastik, dengan bungkus daun, atau juga bungkus kaleng yang bertujuan agar makanan dapat tidak cepat rusak dan terlindung dari kotoran. Dan cara yang ketiga yaitu penyimpanan. Penyimpanan makanan sangat perlu diperhatikan agar bahan makanan aman untuk dikonsumsi sampai batas waktu yang ditentukan. Sampai di sini insya Allah anak-anak semua sudah paham ya. Yuk sekarang kita masuk ke materi kita yang kedua yaitu manfaat teknologi produksi pangan. Ibu guru akan menyebutkan beberapa manfaat teknologi produksi pangan. Yang pertama yaitu menciptakan makanan jenis baru. Yang kedua, membuat makanan lebih awet. Yang ketiga, membuat makanan lebih enak. Dan yang keempat, membuat makanan lebih menarik. Dan untuk materi kita yang ketiga yaitu macam-macam hasil produksi pangan. Untuk contoh hasil pangan yang berasal dari hewan yaitu susu. Susu dapat diproduksi atau diolah kembali menjadi susu bubuk dan keju. Adapun contoh lain dari macam-macam hasil produksi pangan yaitu bisa berupa abon sapi, kornet daging, dan juga bakso. Berasal dari bahan pangan yaitu dari daging sapi. Selanjutnya, contoh hasil pangan yang berasal dari tumbuhan yaitu buah-buahan. Buah-buahan dapat diolah kembali menjadi selai buah dan menjadi keripik buah. Adapun contoh lain hasil olahan dari tumbuhan yaitu berupa keripik daun bayam dan juga keripik singkong. Dan supaya anak-anak semua lebih paham lagi, Ibu Guru akan menjelaskan tentang teknologi pangan pengolahan kacang kedelai. Kacang kedelai adalah tumbuhan sejenis kacang-kacangan yang kaya akan kandungan nutrisi yang sangat baik bagi tubuh. Kacang kedelai dapat diolah menjadi beberapa makanan antara lain seperti tahu, tempe, susu kedelai, dan kecap. Sekarang anak-anak simak dan perhatikan, Ibu Guru akan menjelaskan tentang proses pengolahan kacang kedelai menjadi tahu. Untuk langkah yang pertama, cuci bersih dan rendam kedelai selama 8 jam hingga mengembang. Langkah yang kedua, kedelai ditumbuk perlahan, tambah sedikit air hingga menjadi bubur. Dan langkah yang ketiga, bubur kedelai dimasak hingga muncul gelembung kecil. Dan yang keempat, bubur kedelai disaring dan diberi larutan pengendap. Dan langkah yang terakhir, setelah mengendap, tahu siap dicetak. Nah, sekarang anak-anak Ibu Guru semua sudah tahu ya bagaimana proses pembuatan tahu. Jadi, makanan tahu itu dihasilkan dari proses pengolahan kedelai. Karena tahu merupakan sumber protein yang baik bagi tubuh kita, jadi Ibu Guru berharap anak-anak semua suka ya dengan makanan olahan tahu. Nah, dari semua materi yang telah Ibu Guru sampaikan tadi, semoga anak-anak semua paham ya. Tapi apabila ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang paham, bisa bertanya kepada Ibu Guru. Gambar-gambar tersebut yang merupakan bahan pangan dan hasil produksi olahan pangan. Ada yang bisa jawab? Ye, benar sekali. Kalau yang merupakan bahan pangan yaitu daging dan juga tomat. Sedangkan yang merupakan hasil olahan produksi pangan ada kornet, ada roti, dan juga ada susu kotak. Dan untuk kesimpulan materi kita hari ini yaitu bahwa bahan pangan yang kita makan berasal dari hewan dan tumbuhan. Bahan pangan dapat diolah kembali menjadi makanan baru karena adanya teknologi produksi pangan. Dengan produksi pangan, makanan akan lebih bertahan lama sehingga dapat dikonsumsi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Selanjutnya, untuk tugas anak-anak di rumah, anak-anak silakan buka bukunya halaman 16 soal nomor 1 dan halaman 21 soal nomor 1, buku tematik 3G. Tugas paling lambat Ibu Guru tunggu sampai pukul 5 sore. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Amin. Yuk sama-sama kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian Ibu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.